Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Tirta Purwana Putra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangtengah. Kali ini, saya akan mengulas koneksi antar materi modul 3.1. Dan pada koneksi antar materi kali ini, saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Pak Asep Gelar Pratama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Gelar Pratama akan mencoba membantu menanyakan pertanyaan-pertanyaan di LMS kepada Pak Denny Tirta agar Pak Denny dapat merefleksikan dan menyampaikan koneksi antar materi pada modul ini. Pertanyaan pemantik pertama, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kindness to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Nah, dari kutipan tersebut, apa kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang Pak Denny pelajari saat ini, Pak? Menurut saya, kutipan Bob Talbot tersebut menekankan pentingnya membimbing anak-anak untuk tidak hanya menguasai keterampilan teknis seperti berhitung, tetapi juga memahami hal-hal yang lebih mendasar dan berharga dalam hidup. Dan kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, kutipan ini sangat relevan karena mengajarkan keseimbangan antara keterampilan teknis dan kebijakan, serta membangun pemahaman tentang apa yang benar-benar penting. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan teknis pada tim atau individu yang dipimpinnya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keterampilan teknis penting, tetapi keputusan yang baik bergantung pada prinsip-prinsip yang lebih mendalam. Nah, pemimpin juga harus membantu orang lain, termasuk anak-anak, untuk melihat apa yang memiliki nilai sejati. Ini mengarah pada keputusan yang didasarkan pada integritas dan keberanian moral, bukan sekedar hasil atau pencapaian yang bersifat materi. Ya, baik Pak Den. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan itu dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, Pak? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan mempengaruhi budaya dan atmosfer di lingkungan kita. Contohnya, keputusan yang didasarkan pada keadilan dan transparansi dapat membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara staf dan murid. Sebaliknya, keputusan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kekuasaan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik, Pak. Sehingga dengan mengutamakan prinsip-prinsip seperti integritas dan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, mendukung, dan produktif. Pertanyaan pemantik ketiga, bagaimana Pak Denny sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid, Pak, dalam pengambilan keputusan Pak Denny? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan menanamkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pengajaran dan pengambilan keputusan. Ini berarti tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membimbing murid dalam memahami pentingnya nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian. Melalui keputusan yang saya ambil dan sikap yang saya tunjukkan, saya memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak Den, selanjutnya ada quotes lagi nih Pak Den. Education is the art of making men ethical. George Wilhelm Friedrich Hegel. Nah, menurut Pak Denny, apakah maksud dari kutipan tersebut jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Pak Denny alami di modul ini, Pak? Kutipan George Wilhelm Friedrich Hegel di situ menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter etis, Pak. Jadi dalam modul ini kita belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jika dihubungkan dengan modul ini, saya melihat bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan individu untuk membuat keputusan yang etis dan bijaksana.
Ini berarti bahwa pendidikan itu harus mencakup pengajaran tentang bagaimana bertindak dengan integritas dan keadilan, bukan hanya tentang keterampilan akademis saja, Pak. Sekarang kita akan bertanya jawab terkait proses perjalanan pembelajaran Pak Denny hingga sampai saat ini pada program pendidikan guru penggerak ini, Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, Pak? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Pratap Tirolokanya, diantaranya ada Ing Ngarso Tulodo, di depan memberi contoh, kemudian ada Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Hal ini memiliki kaitan erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan moral dan etika bagi pemimpin dalam mengambil keputusan yang efektif, berwibawa, dan berkelanjutan. Di Ingarso Tulodo, di sini memberikan pengertian bahwa sebagai pemimpin, prinsip ini menekankan pentingnya menjadi teladan bagi orang lain. Keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin itu harus mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, Pak. Karena tindakan pemimpin akan menjadi acuan bagi orang yang dipimpinnya. Kemudian, Ing Madio Mangunkarso. Nah, pada prinsip ini juga mengajarkan bahwa seseorang pemimpin harus bisa berbaur dan bekerja bersama orang lain, serta membangkitkan semangat dan motivasi di tengah-tengah kelompoknya. Pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mendukung dan mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Dan di Tuturi Handayani, di sini artinya sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan dukungan dari belakang, karena ini merupakan aspek penting dalam menjaga semangat dan memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Pemimpin yang baik tahu kapan harus memberi dorongan dan membiarkan bawahannya mengambil peran dalam menjalankan keputusan sambil tetap memberikan panduan dan arahan jika diperlukan. Mungkin seperti itu, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Untuk masalah nilai yang tertanam dalam diri kita itu pasti sangat berperan sekali dalam sebagai landasan dalam pembentukan prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Di mana nilai-nilai ini mempengaruhi cara kita memandang situasi, menetapkan prioritas, dan memilih tindakan yang dianggap benar atau terbaik. Artinya, ketika kita dihadapkan pada berbagai pilihan, pasti kita akan cenderung memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, Pak. Nilai-nilai yang kita pegang membantu menyaring opsi-opsi melalui lensa etika. Dan hal ini berarti bahwa kita akan lebih mungkin mengesampingkan pilihan yang bertentangan dengan nilai-nilai kita, Pak. Meskipun secara pragmatis, pilihan tersebut mungkin menguntungkan. Ya, terima kasih. Next, pertanyaan ketiga nih Pak Den. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut, Pak? Nah, hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya, Pak. Pengambilan keputusan berkaitan erat dengan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran, terutama ketika kita perlu mengevaluasi apakah keputusan yang diambil sudah efektif dan sesuai dengan tujuan. Nah, coaching memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan dengan membantu individu mengevaluasi efektivitas keputusan, kemudian mengidentifikasi hambatan, serta mengeksplorasi pilihan dan alternatif lain. Selain itu, coaching membantu mengatasi keraguan diri dan meningkatkan rasa tanggung jawab serta kepercayaan diri. Dengan bantuan coach, kita dapat menguji dan memperbaiki serta memperkuat prinsip-prinsip yang mendasari pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan menjadi lebih bijaksana dan lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru, Pak, dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya itu akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya pada masalah dilema etika itu, Pak.
Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan, terutama dalam situasi dilema etika, Pak. Jadi aspek sosial emosional ini meliputi kemampuan mengenali emosi diri sendiri, kemudian memahami emosi orang lain dan mengelola stres, serta membangun hubungan yang sehat dan empati. Nah, dalam konteks dilema etika, di mana keputusan seringkali melibatkan pertimbangan moral yang kompleks, kesadaran sosial emosional guru berperan sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, adil, bijaksana, dan berempati. Selanjutnya nih Pak Den, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, Pak? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika memang seringkali kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik karena nilai tersebut membentuk landasan bagi keputusan yang diambil dalam menghadapi situasi dilema, Pak. Nilai-nilai ini bertindak sebagai kompas moral yang memandu pendidik untuk menentukan tindakan yang benar atau bijaksana, terutama ketika dihadapkan pada masalah yang melibatkan pertimbangan etis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Den. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat berperan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang adil, inklusif, empatik, dan didasarkan pada kesejahteraan komunitas sekolah dapat mengurangi stres, membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi, dan menjaga kedisiplinan. Selain itu, keputusan yang baik menjadi contoh nilai-nilai moral bagi siswa dan komunitas sekolah, sehingga membantu membangun budaya belajar yang lebih harmonis dan mendukung. Saya sangat setuju Pak Den. Selanjutnya nih, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Pak Denny untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Pak Denny? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan saya yaitu kurangnya keterampilan dalam menghadapi konflik etis. Nah, hal ini dapat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan saya yang mengutamakan nilai-nilai praktis dan kurang memperhatikan nilai-nilai etis. Nah, sebagai calon guru penggerak, saya perlu berupaya mengubah paradigma tersebut, Pak, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Pentingnya penggunaan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya nih Pak Den, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, Pak? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, Pak? Pengambilan keputusan yang bijaksana dalam pendidikan memang sangat erat kaitannya dengan pengajaran yang memerdekakan siswa. Dengan memutuskan untuk menghargai perbedaan potensi dan gaya belajar, ini akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi serta menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar dan bertumbuh. Guru membantu siswa untuk mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, keputusan yang tepat tidak hanya meningkatkan hasil belajar akademik, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi siswa, membuat mereka merasa lebih berdaya dan merdeka dalam proses pembelajaran mereka. Nah, menurut Pak Denny, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, Pak? Seorang pemimpin pembelajaran memang memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, Pak, di mana hal ini akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Dengan menetapkan visi yang jelas, merancang kebijakan yang mendukung, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif, pemimpin pendidikan dapat membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Pengambilan keputusan yang bijaksana akan membantu membentuk individu yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah kesimpulan akhir yang dapat Pak Denny tarik dari pembelajaran modul materi ini dengan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, Pak? Kesimpulan akhir antara keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya yaitu bahwa pengambilan keputusan haruslah dijiwai oleh filosofi Ki Hajar Dewantara dan berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid.
dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dan emosional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, saat proses pengujian keputusan, diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan yang tepat. Lalu sejauh mana pemahaman Pak Denny nih tentang konsep-konsep yang telah Pak Denny pelajari di modul ini Pak, yaitu tentang dilema etika dan bujukan moral, kemudian 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dari hal-hal tersebut, adakah yang menurut Pak Denny masih di luar dugaan gitu? Konsep-konsep yang telah saya pelajari dalam modul ini diantaranya perbedaan mendasar antara dilema etika dan bujukan moral, di mana hal ini dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun jika salah satu benar dan yang lain salah, maka termasuk bujukan moral. Kemudian saya juga mendapat pengetahuan di mana terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, saya juga menjadi tahu tentang 9 langkah pengambilan keputusan yang diantaranya mengenali nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Kemudian hal yang di luar dugaan nih Pak ya, ternyata dalam melakukan pengambilan keputusan itu memiliki keterkaitan dengan modul lain yang sebelumnya sudah dipelajari Pak. Ini sesuatu hal yang benar-benar di luar dugaan bagi saya. Baik, lalu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Pak Denny menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, Pak? Apabila pernah, kira-kira apa bedanya dengan apa yang Pak Denny pelajari di modul ini? Pernah Pak. Namun sebelumnya saya tidak mengetahui adanya tahapan dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Sehingga keputusan langsung saya ambil tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Dan saat mempelajari modul ini, ternyata sebelum mengambil keputusan perlu adanya penentuan paradigma, prinsip, dan menjalankan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk Pak Denny? Perubahan apa yang terjadi pada cara Pak Denny dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Setelah mempelajari konsep ini, saya menjadi lebih terlatih dalam mengambil keputusan yang lebih bermoral dan terarah pada nilai-nilai kebajikan. Saya juga lebih sadar akan dampak keputusan saya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, Pak. Yang terakhir nih Pak Den, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Pak Denny sebagai seorang individu maupun Pak Denny Tirta sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik pada modul ini saya rasa sangat penting bagi saya, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, Pak. Karena dengan mempelajari modul ini dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih baik, berpihak pada murid, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Demikian video kali ini, semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, segera bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.